Sekarang pada kesempatan hari ini mengikuti kegiatan salah seorang guru kita untuk aksi nyata di kegiatan calon guru kita yang muslim dan sakti dan saya selawat dan salam kami sampaikan kita. Jadi pada pagi hari ini kita ikuti kegiatan ini, semoga nanti kegiatan ini kita bermanfaat bagi kita semuanya, ya, baik bagi teman-teman, guru, ya, bapak ibu, orang tua, oleh siswa, ya, istimewa kepada anak bapak semuanya, ya, sebagai generasi penerus, ya, mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Oke, sedikit perkenalan bagi yang udah kenal. Saya perkenalkan kembali, nama saya Hairunisa. Saya adalah CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Asahan yang berasal dari UPTD SMP Negeri 1 Sedadap. Sebagian udah kenal lah ya. Oke. Adapun materi hari ini, tujuan pembelajarannya, kita bersama-sama mengidentifikasi secara bersama, secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Kekuatan atau sumber daya yang dimiliki di sekolah yang kami pelajari ada 7 dan ini berkaitan dengan visi sekolah kita. Visi sekolah kita yaitu berbudi pekerti luhur, sehat, cerdas, dan berkebinekaan global. Hal ini akan kita bahas bersama ekosistem yang ada di sekolah kita. Ada 2 ekosistem, yang pertama ada unsur biotik dan abiotik. Untuk komponen biotik itu manusia, kitalah di sini mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar, komite, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk komponen abiotik di sini mengenai lingkungan, baik itu keuangan, lingkungan alam, ataupun sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Di sini kita diajak untuk melakukan sesuatu, jangan berdasarkan hal yang negatif. Ada 2, yang pertama ada berbasis kekurangan, ada berbasis aset. Berbasis kekurangan di sini kita memandang segala sesuatu dari hal yang negatif. Kalau berdasarkan aset dari hal yang positif. Nah, untuk kegiatan kali ini kita diajak untuk melihat lingkungan kita, sekitar kita, apa hal-hal yang positif yang ada di lingkungan kita. Jadi jangan positif, kita diharapkan positif thinking, jangan langsung negatif thinking. Ada 7 aset yang akan kita bahas. Yang pertama ada modal manusia, ada modal fisik, politik, agama dan budaya, modal fisik, lingkungan alam, dan modal finansial. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Di sini modal manusia. Di sini diajak kita mengidentifikasi modal manusia yang ada di sekolah kita. Saya menemukan ada 3 hal istimewa, ada 3 aset, di sekolah kita tentang manusia. Di sini saya temukan ada 3. Dan nanti kita akan diskusikan lagi, ada nggak lagi tambahannya. Yang pertama guru IPA, kebetulan Bapak itu ada juga di sini, Bapak Alpian. Beliau merupakan guru IPA di sekolah kita, tapi Bapak itu ijazahnya sarjana pertanian. Jadi itu merupakan aset di sekolah kita. Jadi selain dia ngajar IPA, dia juga mengaplikasikan ilmunya dengan nanam-nanam tanaman di depan. Kalau kalian lihat, di depan sana pekarangan ditanami Bapak itu. Mulai kacang panjang, melinjo, terong, cabai, tomat, yang bahkan itu bisa kita manfaatkan. Nggak dijual sih, tapi bisa dimanfaatkan oleh guru. Jadi kalau kalian beli bakwan, ambil cabainya di situ boleh. Tapi izin Bapak itu, jangan nyuri. Yang kedua ada guru IPS di sekolah ini, bukan saya. Ada Ibu Embas Purba. Ibu Embas Purba merupakan guli. Apa guli, Bu? Guru literat. Jadi dengan adanya kemampuan dia yang diakui sebagai guru literat, maka dia mempunyai kemampuan untuk mendampingi guru ataupun siswa untuk menulis. Nah, hal ini berkaitan dengan salah satu program Dinas Pendidikan yaitu Bulira. Budaya, literasi, numerasi, dan karakter. Jadi kemampuan ibu ini bisa kita manfaatkan. Selama ini kurang kita manfaatkan. Jadi tujuannya bisa kita manfaatkan ke depannya. Dan yang ketiga ada juga di sini kepala sekolah kita. Kebetulan kepala sekolah kita ternyata pengurus aktif pramuka. Dengan adanya Bapak itu di sini, ditempatkan di sini, makanya kegiatan pramuka kita kembali aktif.
Yang tadinya sempat vakum, selain karena COVID juga ternyata belum ada di sekolah kita yang punya kemampuan untuk menghidupkan kembali ekstrakurikuler pramuka. Dengan adanya Bapak Ibu di sini aktif kembali, itu sudah terbukti. Kita sudah melaksanakan kemah dan bahkan kita sudah pernah menjadi tuan rumah LT2 ya Pak ya, LT2 di sini. Dan itu merupakan aset di sekolah kita. Nanti kita diskusikan lagi. Sebenarnya masih banyak Bu, cuma Ibu belum tahu. Itulah yang mau kita bahas di sini. Nah, selanjutnya ada modal sosial. Modal sosial di sini ya namanya sosial berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tolong-menolong lah. Di sekolah ini kalau sampai saat ini yang saya identifikasi ada dua. Yang pertama ada organisasi sosial, Orsos di sekolah kita. Ada IKS, Ikatan Kesejahteraan Sekolah. Nah, di sini tujuan organisasi ini untuk saling tolong-menolong, rasa kekeluargaan, baik antara guru mau dengan siswa ataupun siswa dengan guru dan seluruh komponen sekolah, baik suka ataupun duka. Yang kedua ada infak. Kalau infak ini udah tahu, tadi bahkan pagi baru kita lakukan ya. Nah, apa Bu tujuannya infak itu apa? Infak itu tujuannya untuk sukarela aja. Untuk apa? Digunakan untuk saat kejadian duka, suka, ataupun seperti saat ini Ramadan. Yang mana uang itu terkumpul nanti bisa kita gunakan untuk santunan anak yatim, acara kekeluargaan kita untuk buka bersama, itu bisa kita laksanakan. Itulah makanya disebut modal sosial. Yang ketiga ada modal politik. Nah, modal politik lah, jangan langsung berpikir, oh ada parpol di sini. Enggak. Di sini modal politiknya saya menemukan ada 3 di sini. Yang pertama orang tua murid. Murid kita kelas 81 ada yang orang tuanya merupakan kepala desa. Nah, itu juga merupakan unsur politik untuk kita. Kenapa modal politik? Iya, karena dia kepala desa. Contohnya waktu semalam kita ada kegiatan yang Sumpah Pemuda atau Pahlawan, Pak? Hari Pahlawan. Sumpah Pemuda, kita melakukan pawai dan ternyata disediakan untuk meminjam ambulans. Boleh kita pakai ambulans. Kenapa? Karena ada murid kita yang anak kepala desa. Yang kedua ada tata usaha, Ibu Wahyuni. Kebetulan suaminya ternyata kepala desa. Jadi karena suaminya kepala desa, jadi saat adanya musrembang kita bisa memohon permohonan untuk proposal kemajuan sekolah kita. Yang ketiga ada guru bahasa Indonesia, yaitu Ibu Wahyuningsih ya. Ibu Wahyuningsih. Nah, Ibu Wahyuningsih ternyata suaminya merupakan kepala sekolah SD. Kepala sekolah SD. Nah, di sini apa Bu kaitannya? Nah, gara-gara ada ibu itu, dia bisa ngomong ke suaminya, Bang, nanti waktu kelas 6, pengumuman kelas 6, bilang sama orang itu, supaya masuk ke SMP 1 Sedadap, maaf. Supaya masuk ke SMP 1 Sedadap. Jadi ada unsur politik di situ. Ada unsur politiknya di situ. Selanjutnya ada modal agama dan budaya. Nah, di sini juga saya menemukan ada 3. Yang pertama pengajian rutin bulanan. Ya, ini dilakukan oleh guru-guru yang beragama Islam. Setiap bulan mengadakan pengajian rutin, membawa keluarga yang tujuannya menjalin silaturahmi sesama umat muslim di sekolah ini sekaligus memperkenalkan keluarga untuk meningkatkan kadar iman. Yang kedua budaya 6S. Sudah mulai kita lakukan. Ada guru yang bertugas piket setiap hari bergantian untuk salam-salam di depan. Untuk salam-salam. Nah, apa Bu budaya 6S? Mulai dari sapa, salam, salim, senyum, sopan, dan santun. Itulah 6S yang sudah mulai kita laksanakan. Yang terakhir kegiatan rohani. Dan ternyata ini salah satu guru kita, guru IPA, Bapak Manpower Sihombing. Ternyata beliau adalah seorang pendeta. Nah, jadi di sini karena Bapak itu seorang pendeta, kegiatan rutin yang dilakukan oleh murid agama Kristen setiap hari Jumat, bahkan yang waktu keagamaan kemarin, Bapak itu bisa langsung terjun untuk membimbing kegiatan rohani untuk murid-murid yang beragama Kristen atau beragama non-Muslim. Selanjutnya modal fisik. Modal fisik di sekolah kita saya temukan ada 3.
Yang pertama perpus, musolah, dan lab. Perpus kita, wah perpusnya udah cukup, bukunya juga udah cukup banyak, hanya kurang dimanfaatkan. Murid-murid kita selama ini berpikirnya perpus itu cuma minjem buku paket. Nah, jadi ke depannya diharapkan di situ ada banyak buku-buku bacaan, ada fiksi, ada non-fiksi. Jadi silahkan datang aja ke perpus, pinjam buku di perpus. Ibu itu udah bersedia di situ nungguin kalian yang nggak ada datang, ya kan Bu Yun? Yang kedua musola, ya musola kita sudah aktif, setiap hari kita laksanakan sholat duha, juga ada sebahagian untuk siang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Jadi yang selama ini tolong disampaikan ke kawan-kawannya yang udah mulai redup kegiatannya, suruh ajak lagi. Ya, dan yang terakhir lab komputer. Kelas 7 untuk kurikulum merdeka kita sudah ada pelajaran informatika. Jadi silakan manfaatkan lab itu. Manfaatkan lab itu, pakai lab itu. Lebih bagus komputernya itu rusak karena dipakai daripada rusak karena berabu. Jadi dimanfaatkan. Selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam. Wah, kalau kalian lihat sekeliling kita, wah jujur, kalau udah suntuk, udah penat, keluar aja nengok yang ijo-ijo, seger kali. Apalagi akhir-akhir ini kepala sekolah rajin kali, potnya warna-warni, bunganya jadi warna-warni, salut kali ngelihatnya. Jadi sekarang sekolah kita indah kali, di depan perpus udah ada, kalau orang bilang kayak mau buka kedai kita ya, udah ada kursi duduk-duduk, bisa belajar di luar. Bisa belajar di luar, di bawah-bawah pohon, rindang-rindang, itulah lingkungan kita yang asri, dan itu merupakan modal. Ini modal kita, nggak semua sekolah loh kayak gini. Ada sekolah yang gersangnya minta ampun, boro-boro mau belajar di luar. Nggak bisa, tapi sekolah kita bisa. Hanya kurang dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Untuk saat ini modal finansial kita hanya dari dana BOS. Kita belum ada aset yang bisa dijual, sawit kita nggak bisa dijual, dan cabai yang tadi ditanam oleh Pak Alpian juga belum bisa dijual. Guru-guru aja masih berebut kacang panjangnya. Jadi untuk saat ini memang modal finansial kita hanya dana BOS. Itulah yang dikelola oleh sekolah untuk kemajuan sekolah, mulai dari gaji, habis pakai, perlengkapan. Untuk kegiatan KBM kita hanya dari dana BOS. Nah, kalau sampai saat ini baru itulah aset yang ditemukan dari 7 tadi. Makanya di sini saya ajak mulai dari Bapak Komite Kepala Sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, dan murid-murid. Kira-kira menurut kita ada lagi enggak yang mau ditambahkan di sini? Ini kan masih hasil diskusi saya secara coba, nanya ke si A, nanya ke si B, tapi Bu, kayaknya ini aset kita loh Bu. Kenapa enggak Ibu tulis? Ayo kita tambahi. Ada? Udah pas, yakin gak ada lagi? Ada. Apa Pak? Naik. Sisip, bisa kita sisip. Sisip. Modal apa? Oh fisik. Oke. Ada perpus, musolah, lab. Oh di mana Pak? Oh di belakang ada modal, ada lab IPA ya? Oh ya, tuh kan, tahu. Yang semalam kita pakai nonton rupanya ya Pak ya. Oke, modal fisik. Terus Pak? Kantin Bu, nggak termasuk. Kantin ya? Fisik itu ya kan? Iya Bu, kalau nggak ada kantin nggak bisa makan ya kan? Kantin sehat ya Pak ya. Oke, untuk modal fisik ada lab IPA, ada kantin. Oke, ada lagi? Iya, apa Bu? Kalau kamar mandi masuk. Toilet, ya bisa. Toilet, ya kalau nggak ada orang ini pipis di sawitan, ya kan Amri? Apa Bu? Iya, nggak apa-apa. Kantin, ya. Oh, dan ke finansial tadi. Oh ya. Oke, kalau untuk kantin ke finansialnya, karena kebetulan kantin kita juga kan standar. Kalau dikutip secara finansial enggak. Cuma istilahnya adalah sumbangan dari mereka untuk buat teh, sekedar gitu. Tapi itu nggak bisa kita harapkan jadi pendapatan finansial karena
dadakan. Dan itu juga mereka nggak ada kutipan misalnya 1 hari 5.000, enggak. Tidak, mereka hanya nyumbangkan ya udah tanda sosial dia. Nah, jadi hanya ada ngasih sosial aja untuk uang teh gitu doang. Iya, ditulis aja di bawahnya murid. Ada lagi? Udah? Murid-murid ada nak? Nggak apa-apa. Ruang OSIS? Ya. Apa sih? Oh, lingkungan alam. Lingkungan alam hanya lingkungan asri. Lingkungan kita yang dingin kali. Ya, yang ditemukan hasil diskusi. Inilah maka yang kita adakan ini. Apalagi Pak? Apalagi? Rindang, asri, kawan nyalain. Bersih ya? Oke. Walaupun nyuruh bersih-bersihnya agak emosi Bu Himah ya. Lingkungannya bersih gitu ya. Ada lagi? 7K kebersihan, keamanan, ketertiban. Oh, didetailkan gitu ya? Oh iya. Lingkungannya 7K. Nanti di Oh, lingkungannya. Itu bukan nggak aman, Pak. Ada yang bantu panen. ada yang bantu panen. Malah seharusnya bersyukur ada yang bantu. Termasuk pisang yang ditanam Pak Med. Dipanen hilang dia tiba-tiba. Sengketa. Jadi bukan aset, jadi sengketa. Oke, ada nak? Nggak pala ditelan kalian kalau ngomong. Jangan tegang kali. Bisa dilihatkan perpustakaan. Perpus bisa. Ibu sudah nyaman. Istirahat, membaca. Kami juga iya di situ. Tidak, ini bisa kita tambahi. Ini hanya manfaatnya ditambahi gitu. Perpus. Isinya mungkin banyak ya yang perlu ditambah ya. Oh, untuk di perpus. Iya, di sana belum ada surat kabar, majalah. Belum ya. Iya, masalahnya di dalam itu belum lengkap semua. Oh iya. Yang mau dibaca, bahan bacaannya kurang gitu ya. Iya. Nanti biar kita sampaikan ke pihak sekolah. Ada kok geseknya di sini. Ada geseknya dengar langsung. Iya. Iya. Untuk apa? Iya. Apa itu manfaatnya apa? Manfaatnya itu maka disosialisasi dulu supaya sekarang ini anak-anak ini kan tadi diceritakan perpus. Manfaatnya untuk apa itu cuma bagi-bagi buku. Iya, buku paket. Nanti disosialisasi. Iya. Dibuat apanya informasi. Baik guru ini pun gurunya ya. Masalahnya gurunya juga ya ini. Orangnya. Ya. Baru komponen. Bagaimana? Itulah nanti petugas perpustakaan bagaimana untuk mengembangkan perpustakaan. Ada perpustakaan luar, ya kan? Di luar, misalnya digantung-gantung di mana? Ini bagaimananya? Nah, untuk apa? Maka adalah prosedurnya. Untuk apa-apa aja ini, supaya nanti guru mata pelajaran bisa terbantu dengan adanya perpustakaan. Jadi perpustakaan itu kan ini belum ada yang elektronik. Kita kan di sini cuma mendengar melihat, mengetahui perpustakaan itu hanya membaca. Padahal perpustakaan itu sekarang secara elektronik. Google. Jadi ditaruh di situ internet, dia mencari searching lagi ya. Searching. Perpustakaan juga namanya itu. Ini kan makanya diinformasi apa, bagaimana dan untuk apa itu supaya jangan ke anak-anak miskomunikasi. Karena selama ini saya tengok kalau disuruh
ke perpustakaan baca. Ya memang iya, tapi kan cuma buat buku. Padahal bisa dia berinternet. Maka kita nanti kepala sekolah membuatkan, kan banyak di situ komputer kita. Iya. Misalnya bisa dimasuk keluarkan, mencari anak-anak. Karena nanti tugas anak-anak ini cari di Google, di situ ada perpustakaan. Nah, inilah yang tadi manfaatnya tadi, supaya jangan satu pihak aja perpustakaan. Nah, kemudian laboratorium tadi, bisa juga tadi IPA. IPA itu apa? Ya kan? Supaya nanti menunjang itu tadi, fisik tadi. Nanam cabai. Nanam cabai bukan hanya di lapangan, bisa saja nanti. Ini guru-guru kan ada bawa apa itu? Sayur-sayuran, hidroponik. Nah, itu dikerjakan bisa di laboratorium, unsur haranya. Nanti guru IPA itu, maka nanti ada Guru IPA itu. Ya. Nanti guru IPA itu. Iya. Yang ada di sini guru, Pak, kenapa nggak bisa kayak gitu? Bisa, cuma kalau orang diberikan biasanya naik sepeda ontel, disuruh naik sepeda yang mahal, Sepeda gunung. Kan dia kagok, gegogi juga. Oke, terima kasih Bapak masukannya. Nanti kita sampaikan ke guru IPA-nya. IPA. Untuk yang sekolahnya. Karena canggih-canggih nih guru IPA-nya. Berarti bisa kita sediakan komputer atau laptop di ruang perpustakaan untuk katakanlah mungkin bahwa itu lah ya. Iya. Maka guru apa tadi perpustakaannya itulah memantau, jangan yang dicari A yang keluar C D E F G gitu. Tambah kerjaan Bagus. Bagus itu. bagus, idenya bagus sekali dan langsung disaluti oleh kepala sekolah. Kayaknya langsung di-oke kan itu. Oke, terima kasih Bapak Alvin. Oke, Terima kasih kepada Mbak Indonesia yang telah memberikan edukasi, kemudian kalau mungkin diskusinya kepada kita semuanya. Semoga kita akan bermanfaat bagi kita. Saya mengajak kepada kita semuanya, guru, ya, orang tua, mungkin saya di kegiatan tampilan tadi saya sangat mendukung. Karena ini menggali potensi siswa, menggali potensi anak-anak kita. Dan itu selatihan mereka. Yang contoh itu Amri. Amri itu kalau nggak ditampilkan setiap hari, dia nggak bisa katakanlah mungkin berani semampu membariskan teman-temannya. Ya. Tetapi kan dia udah mampu itu, ya, mampu membariskan teman-temannya. Nah, karena harus dilatih. Tapi tidak hanya untuk kamu, ditularkan sama teman-teman. Ada proses saya juga. Ya, tularkan. Barang bapak juga yang lain seperti itu. Manfaatnya besar itu, sepertinya sepele, kegiatannya ini sepele. Ya, itu menggali potensi kita itu. Ya. Saya masih ingat pengalaman saya dulu, ya. Kelas 3 SMA, ya. Saya jadi panitia kegiatan perkemahan se-Kabupaten Asal. Baca laporan di depan komandan Kodim itu masih goyang gitu. Syukur banyak angin. Jadi orang nggak tahu kalau itu goyangnya dari tangan saya, pikirnya kena angin, kan gitu. Ya. Tapi kalau kita latih, nah, ini kan juga untuk kamu. Makanya kalau pas ada kegiatan pagi, ya, tampilkan dulu, kamu dulu tampil, ini aja. Karena siapa teman-teman sudah dikerjakan. Jangan latihan untuk kan kami yang ada di sini dari mulai komite, ya, orang tua, guru, ya. Satu tujuan untuk siapa? Saudara bapak semuanya. Ya. Kemudian kepada Nisa, ya, kegiatan ini sangat bagus, ya kan? Tapi saya mau dengan sangat jangan cuma untuk Nisa. Keluarkan sama rekan-rekan guru yang lain, sama guru yang lain juga yang kebetulan nggak ada di ruang sini. Kita ajak semuanya. Karena kita yakin apakah kita rajin, apakah kita setengah rajin, apakah kita kurang rajin, sebenarnya tujuannya sama ya. Tujuan kita kan mengangkat anak-anak kita ini, ya, memberangkatkan anak-anak kita itu untuk persiapan di masa yang akan datang, ya, untuk bekal mereka nanti di masa yang akan datang. Nah, kan itu. Kalau anak kita berhasil, kita kan bangga.
mungkin demikian ya. Sekali lagi terima kasih kepada pemirsa ya kan, sebagai calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan ilmu pengalaman yang didapat baik secara pribadi dan keluarga kepada kita semuanya untuk mengembangkan siswa-siswi kita yang ada di sekolah ini. Nah, saya demikian kepada Bapak Ibu semuanya dan terima kasih atas kehadirannya. Ya, sekali lagi sukses untuk kita semuanya. Ya, ini. Saya demikian. Terima kasih. Saya sudahi dengan penuh hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih semuanya atas kesediaan waktunya, khususnya Bapak Komite ya. Sedikit ambil kutipan dari Tony Robbins mengatakan kita bisa berubah, kita bisa mengubah hidup kita bisa melakukan, memiliki dan menjadi apa yang kita inginkan. Jadi nggak usah takut bermimpi, bermimpilah setinggi-tingginya khususnya murid-murid, bermimpilah setinggi-tingginya. Karena yang kau lihat di depanmu kali ini belum seberapa. Jadilah lebih dari kami. Oke, terima kasih kepada Bapak, terima kasih Pak. Ya, halo semuanya.